izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adina Mulia Salihah. Nama saya Syafrina Islahi Anjani. Saya Yasmin Zahra Amelia. Kami dari mahasiswa S1 Terapan Akuntansi Keuangan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional akan menjelaskan tentang materi Petty Cash. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai materi tentang petty cash. Setelah mempelajari bagian ini, kita akan mampu menjelaskan pengertian kas dan mengendalikan internal kas. Lalu yang kedua adalah menjelaskan pengertian kas kecil atau petty cash. Yang ketiga ada menerapkan pengelolaan kas kecil atau petty cash dengan sistem dana tetap atau impress fund size system. Lalu yang keempat ada menerapkan pengelolaan kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi atau fluctuation fund system. Lalu ada pertama-tama mengenai pengertian kas. Menurut PSAK 207, kas didefinisikan sebagai saldo kas atau cash on hand dan rekening giro demand deposits. Lalu ada setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sangat liquid berjangka pendek yang dengan sangat cepat dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Lalu ada komposisi kas. Yang termasuk dalam kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang dan juga dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya. Juga disimpan dalam bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Pada awalnya kita akan mempelajari tentang cash. Cash terdiri atas uang koin, uang kertas, dan cek yang berada di tangan atau cash on hand, maupun yang berada di bank atau cash in bank, berupa simpanan tabungan dan deposito. Lalu ada pengendalian internal atau internal control, yaitu adalah rencana, metode, dan ukuran yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Ada mengamankan asetnya. 2. Menjamin keakuratan dan reliabilitas catatan akuntansi atas aset tersebut. Lalu ada pengendalian internal kas, di mana pengendalian internal kas ini dilakukan terhadap sistem dan prosedur. Penerimaan kas atau cash receipt dan pengeluaran kas atau cash disbursement. Lalu ada pengendalian internal kas. Di antara cara pengendalian terhadap penerimaan kas, seperti menyetorkan kas setiap hari ke bank. Lalu ada cara pengendalian terhadap pengeluaran kas, yaitu semua pengeluaran dilakukan dengan cek, kecuali untuk pengeluaran rutin yang jumlahnya kecil, dilakukan secara tunai melalui petty cash tersebut. Dengan demikian, akan memperkecil kemungkinan terjadinya kehilangan atau penyelewengan terhadap kas. Lanjut kepada karakteristik kas kecil. Jumlahnya dibatasi sehingga tidak melebihi atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Digunakan untuk mendanai transaksi kecil yang bersifat rutin atau setiap hari. Disimpan di tempat khusus, misalnya di kotak kecil yang biasa disebut petty cash atau di dalam sebuah amplop. Juga biasanya ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan tingkat pemula. Lanjut kepada tahapan transaksi kas kecil. Yang pertama ada pembentukan dana kas kecil, lalu ada kedua penggunaan dana kas kecil, 3 ada pengisian kembali dana kas kecil, lalu ada perubahan penetapan jumlah dana kas kecil. Selanjutnya ada dokumen kas kecil. 1. Pembentukan dana kas kecil, surat keputusan dari pejabat yang berwenang, bukti kas keluar atau cek. Kedua, ada pembayaran dana kas kecil, permintaan pemakaian kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dokumen pendukung, nota atau kwitansi. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen yang tersedia untuk pengisian kembali dana kas kecil, permintaan pengisian kembali kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, bukti kas keluar, dokumen pendukung, nota, dan kwitansi. Selanjutnya, sistem pengelolaan kas kecil. Yang pertama, fluctuation
Fund System atau sistem dana berfluktuasi. Yang kedua ada Impress Fund System atau sistem dana tetap. Contoh yang pertama bisa dilihat PT ABC bermaksud membentuk dana kas kecil di mana pengeluaran sampai 100.000. Menggunakan dana kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil setiap 2 minggu sekali. Ini sebuah contohnya. Selanjutnya, Impress System. Dalam metode ini, pencatatan transaksi kas kecil dilakukan hanya pada saat pembentukan kas kecil dan pengisian kembali kas kecil dengan jurnal sebesar jumlah pengeluaran yang telah terjadi. Jumlah atau saldo akun kas kecil selalu tetap. Hal ini mengakibatkan saldo kas kecil di buku besar akan berbeda dengan sisa uang kas kecil yang tersedia di kasir. Selanjutnya, pengertian Impress Fund System. Dengan sistem ini, kas kecil yang dicadangkan oleh perusahaan bersifat tetap. Kas kecil dapat berubah jika perusahaan menghendaki perubahan jumlah dana kas kecil. Misalnya, perusahaan merasakan kas kecil yang sudah dicadangkan ternyata kurang memenuhi pengeluaran rutin yang jumlahnya meningkat. Maka dilakukan penambahan terhadap kas kecil tersebut. Akun kas kecil hanya dicatat satu kali, yaitu ketika pembentukan dana kas kecil. Selanjutnya, pengelolaan Impress Fund System. Pengelolaan kas kecil dengan sistem Impress terdiri dari 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil, establishing the fund. Yang kedua, pembayaran dari dana kas kecil, making payment from the fund. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil, replacing the fund. Jurnal Impress Fund System. Pencatatan jurnal dalam sistem Impress dilakukan ketika dana dibentuk, dana diisi kembali, dan jumlah dana berubah. Establishing the fund. 2 langkah penting dalam pembentukan dana kas kecil. Yang pertama, menunjukkan petugas atau pemegang kas kecil yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan dana kas kecil. Yang kedua, menetapkan jumlah dana kas kecil. Yang kedua, replenishing the fund. Ketika uang di kas kecil mencapai level minimum atau pada tanggal yang telah ditentukan, dana diisi kembali agar jumlah kembali ke saldo pada saat pembentukan dana. Permintaan pengisian kembali dilakukan oleh petugas kas kecil. Petugas kas kecil menyiapkan daftar pembayaran yang telah dilakukan dengan melengkapinya dengan dokumen pendukung, kemudian diserahkan kepada pemegang kas perusahaan. Pengisian kembali kas kecil berbeda dengan tanggal laporan keuangan. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa dalam metode Impress Fund kan ada pencatatan kas kecil pada saat pengisian kembali kas kecil. Selanjutnya ada pengertian Fluctuation Fund System. Dengan sistem ini, besarnya dana kas kecil berubah-ubah, berfluktuasi karena pencatatan dilakukan setiap kali terjadi penambahan dan pengurangan kas kecil. Selanjutnya, pengelolaan dan pencatatan Fluctuation Fund System. Seperti halnya sistem Impress,
Pengelolaan kas kecil dengan sistem fluktuasi juga terdiri atas 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil. Yang kedua, pembayaran dari dana kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil. Namun, pada sistem fluktuasi ini, pencatatan atau jurnal juga dilakukan ketika terjadi pembayaran dari dana kas kecil. Pemeriksaan dana kas kecil. Setiap akhir periode pemegang dana kas kecil harus mempertanggungjawabkan semua pengeluaran dana kas kecil. Selain pemeriksaan pada buku kas kecil yang dilampiri bukti transaksi pengeluaran kas kecil, perhitungan uang kas secara fisik juga dilakukan. Surprise audit adalah pemeriksa dana kas kecil secara mendadak. Perhitungan uang dilakukan oleh pemeriksa dan disaksikan oleh 2 orang atau lebih dan dibuat berita acara. Pengelolaan dana kas kecil perlu dilakukan karena perusahaan melakukan pembayaran biaya-biaya secara tunai. Selisih dana kas kecil. Apabila kas kecil menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas, menurut catatan disebut selisih kas lebih atau cash overage. Sedangkan apabila kas menurut fisik lebih kecil daripada kas kecil, menurut catatan disebut dengan selisih kas kurang atau cash shortage. Selisih kas dapat terjadi karena beberapa hal berikut ini. Jumlah yang diterima atau dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat, karena tidak terjadi pecahan kecil. Yang kedua, kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi pertukaran, misal saat memberikan uang kembali. Yang ketiga, adanya uang palsu, kemudian kesalahan pencatatan dana jurnal, dan yang terakhir sebab-sebab lain yang sama sekali tidak diketahui. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.